Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang kurma perseptik sain dalam hadis Sahih Muslim nomor 3812. Di sini definisi kurma dalam KBBI adalah pohon yang termasuk suku dari Arab yang buahnya terbentuk bulat dan dijadikan semacam manisan dan enak dimakan. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Adapun hadis tentang kurma yakni Haddatsana Abdullah bin Muslamah bin Qa'ana bin Haddatsana Yaqub bin Muhammad bin Tahla an Abir Rijal Muhammad bin Abdurrahman an ummihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Aisyah baitul la tamra fihi jiyaun ahluhu Ya Aisyah baitun la tamra fihi jiyaun ahluhu au ja'a ahluhu qalaha marrataini aw thalathan. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muslamah bin Qa'anabi telah menceritakan kepada kami aku bin Muhammad bin Sa'ala dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnunya dari ibunya dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, rumah yang di dalamnya tidak ada kurma maka penghuninya akan lapar bila mengucapkan sebanyak 2 atau 3 kali." Adapun tahrij hadis yakni sanatnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian turun Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian turun Muhammad bin Abdurrahman bin Harisah bin An-Nu'man, kemudian turun Ya'qub bin Muhammad bin Sa'ala, kemudian yang terakhir yakni Abdullah bin Maslamah bin Qanab. Adapun biografi pengarang yakni nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah. Tanggal lahir beliau dilahirkan pada hari Jumat setelah salat Jumat 13 Syawal 1904 Hijriah. Tempat tanggal lahir beliau yakni di Bukhara. Permulaannya dalam menuntut ilmu. Aktivitas beliau dalam menuntut ilmu dimulai semenjak sebelum menginjak masa balik. Dan hal itu ditunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta. Beliau berkata, aku menghabiskan setiap bulan sebanyak 500 dirham yang aku gunakan untuk perhiasan, untuk pembiayaan menuntut ilmu. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih eksis. Dia bergegas mendatangi majelis-majelis ilmu ketika dia sudah menghafal Al-Quran dan menghafal beberapa karya tulis para ulama. Dan yang pertama kali karya tulis yang beliau hafal adalah buku Abdullah bin Mubarak, buku Waqi' bin Al-Jarrah dalam masalah sunnah dan zuhud, dan yang lainnya. Sebagian beliau juga tidak meninggalkan disiplin ilmu dalam masalah fikih dan pendapat. Masya Allah, betapa sungguhnya beliau dalam menuntut ilmu hanya untuk penerus atau generasi umat muslim. Semoga kita dapat mencontoh perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Adapun beberapa negeri yang pernah beliau masuki adalah sebagai berikut, yakni Khurasan, Basrah, dan Kufah. Adapun guru-guru beliau yakni beberapa guru Imam Bukhari termuka dalam telah beliau riwayatkan hadisnya, yakni Abu Asim An-Nabil, Maki Ibni Ibrahim, Muhammad bin Isa bin At-Tabba', dan masih banyak lagi. Beberapa murid beliau yakni Al-Imam Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi 204 sampai 261, yang selanjutnya Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi 210 sampai 279, Al-Imam Sahih bin Muhammad 205 sampai 293, dan seterusnya. Adapun hasil karya beliau yakni beberapa di antaranya yakni Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Shaghir. Adapun wafat beliau yakni Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, tiba di Kartan, sebuah kota kecil. Sebelum Samarkand, ia singgah untuk menguji beberapa familinya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya beliau meninggal pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 870 Masehi,
pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Semoga Allah selalu merahmatinya dan ridho kepadanya. Adapun status hadis beliau yakni adapun mengenai status dalam hadis nomor 3812 dari perjalanan Abdullah bin Maslamah bin Qanabi telah menceritakan kepada kami bin Muhammad bin Sa'ala dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman dari ibunya dari Aisyah tersebut, maka dapat dikatakan hadis tersebut yakni sahih. Adapun makna mufradat tamro dapat dikatakan dengan phonetic dates livera, yakni adalah kurma. Kurma ini adalah jenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan, rasanya manis. Pohon kurma tingginya ini sekitar 15 sampai 25 meter, sedang daunnya menyirip sepanjang 3 sampai 5 meter. Mungkin cukup sekian dari kami. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Laras. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Mufaridun yang mana tentang kurma menurut perspektif sains. Tentu saja, kurma adalah sejenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan. Pohon kurma tingginya sekitar 15 sampai 25 meter, sedangkan daunnya menyirip sepanjang 3 sampai 5 meter. Buah kurma memiliki karakteristik bervariasi, beratnya 2-60 gram, panjangnya 3-7 cm. Kurma ini mengandung asam salsilat yang bersifat anti pembekuan darah, anti-inflamasi, dan menghilangkan rasa nyeri. Kandungan kaliumnya yang menyetabilkan denyut jantung, mengaktifkan kontraksi otot jantung sekaligus mengatur tekanan darah. Bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah sehingga bermanfaat juga dalam mencegah penyakit stroke. Banyaknya kandungan serat kurma baik bagi usus dan dapat mencegah sembelit dan melancarkan buang air besar. Dan kandungan kalsiumnya dan magnesium kurma dapat membantu pertumbuhan tulang dan kesehatan tulang serta gigi. Nah, banyak sekali ya manfaat-manfaat dari buah kurma ini. Kemudian kandungan nutrisi pada kurma seperti yang sudah saya jelaskan tadi berbeda dalam hal tingkat kematangan. Hal ini berarti tingkat kematangan kurma mempengaruhi kandungan nutrisinya. Pada kurma yang belum matang yang berwarna hijau dikenal tingkat kematangan pertama. Pada tingkat ini kelembapan dan kadar tanninnya paling tinggi. Pada tingkat beser, kurma mulai matang yang ditandai semua bagian buah telah berwarna full color. Pada tingkat ini kelembapan mulai turun dan membentuk sukrosa. Pada tingkat yang lain yakni rutab berwarna coklat muda, teksturnya lebih lembut, sukrosa telah dikonvermasi menjadi gula-gula invert. Kurma pada tingkat rutab ini paling digemari orang karena daging buahnya paling lembut dan manis di antara tingkat lainnya. Kemudian tingkat kematangan selanjutnya yaitu tamr. Dilaporkan oleh Ahmad bahwa telah terjadi peningkatan kadar fruktosa dan glukosa dari kurma kimri. Tingginya kadar fruktosa khususnya tidak akan mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus bagi yang mengkonsumsi kurma. Kemudian kandungan nutrisi yang lainnya seperti karbohidrat, juga protein dan lemak. Kedua, biomolekul atau disebut juga metabolit primer ini keberadaannya sangat sedikit dalam daging buah kurma. Hal ini terbukti hasil analisis 10 kultivar sampel kurma yang tumbuh di Saudi Arabia. Kadar protein antara 1,72 gram per 100 gram hingga 4,73 gram per 100 gram berat keringnya. Kadar protein yang kecil ini memberikan arti bahwa kurma bukan sumber protein yang baik, sedangkan kadar lemak diperoleh sangat kecil yaitu sebesar 0,12 gram per 100 gram. Itu yang berat keringnya. Kemudian asam-asam lemak
dalam daging kurma dan biji kurma terdiri atas asam-asam jenuh dan asam tak jenuh. Asam lemak jenuhnya terdiri dari asam kaprat, laurat, miristat, palmitat, strirat, dan lainnya. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya vitamin serta serat dalam daging buah kurma. Vitamin yang terkandung dalam kurma terdiri dari vitamin C 0,002 sampai 0,02%. Vitamin B1, thiamin, dan vitamin B2, riboflavin, asam nikotinat, niacin, dan vitamin A. Wow, banyak sekali vitamin di kurma ini. Selain vitamin, daging kurma mengandung serat tinggi yaitu 6,4 sampai 11,5%. Adanya kandungan serat yang tinggi ini bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker usus, diabetes, dan penyakit hati. Adanya kandungan polifenol dalam daging buah kurma dan ekstrak kurma yang telah dicerna akan meningkatkan kesehatan usus. Peningkatan kesehatan usus ini disebabkan adanya pertumbuhan bakteri yang menguntungkan, bakteri baik maksudnya, dan mampu menghambat proliferasi sel kanker usus. Sel kanker yang digunakan sebagai model adalah sel KAKO2. Terbukti bahwa ekstrak polifenol dan kurma yang telah dicerna mampu menghambat pertumbuhan KAKO2. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa dengan mengkonsumsi kurma, maka akan meningkatkan kesehatan pada usus. Jadi kesehatan usus merupakan rahasia dari mengkonsumsi makanan kurma di samping banyak hal lain seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya. Dari Khazanah Sain dijelaskan bahwa buah kurma berkhasiat anti pembekuan darah, anti inflamasi sehingga dapat menghilangkan rasa nyeri, dapat menyehatkan jantung, pembuluh darah, dan mencegah stroke, serta mencegah sembelit, melancarkan buang air besar, dan membantu pertumbuhan dan kesehatan gigi dan tulang, di samping antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.